Tuhan panggil aku dan ku terima. Panggilannya sungguh luar biasa. Tuhan panggil aku dan ku terima. Siap jadi tentara Kristus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa-pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul ialah Bekal Seorang Pemenang. Berbicara mengenai kemenangan adalah sebuah impian terbesar bagi seluruh umat manusia dimanapun berada. Namun, meraih kemenangan bukanlah hal yang mudah. Seringkali orang sangat banyak berusaha, namun pada akhirnya itu meraih kegagalan, bukan kemenangan. Pada saat ini kita akan mempelajari apa-apa saja yang harus dipersiapkan menjadi seorang pemenang. Namun sebelum kita membahas firman Tuhan ini, saya rindu untuk kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu oleh karena waktu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami siap mempelajari firman Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami dapat paham mempelajari firman Tuhan ini dan kami dapat menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan kami manusia yang berdosa ini. Kami berdoa dalam Yesus. Amin. Apa sajakah poin-poinnya? Yang pertama yaitu berani. Seorang pemenang harus menjadi seorang pemberani dan teguh hati. Kita buka dalam kitab Ulangan 31 ayatnya yang ke-6 berbunyi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Menjadi seorang pemberani adalah modal utama, modal dasar seorang yang ingin meraih kemenangan. Orang yang pengecut, orang yang tawar hati, orang yang tidak berpendirian teguh, yang tidak teguh hatinya terhadap sebuah pekerjaan atau apa yang dia tuju adalah ciri-ciri orang yang gagal dan tidak akan meraih sebuah kemenangan. Namun Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ingat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan pernah takut. Ciri-ciri seorang pemenang yaitu selalu berani menghadapi tantangan. Namun ingat, di setiap apa yang kau tuju, utamakanlah Tuhan. Dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ingat, setiap Anda mengambil keputusan, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai segala yang kau kerjakan. Poin yang kedua yaitu menjadi penyabar dan selalu rendah hati. Saya teringat pada suatu kisah, yaitu kisah seorang pendiri KFC yang awal karirnya sangatlah buruk. Dia mengalami banyak sekali kegagalan. Dalam menggapai itu, dia harus mengalami kegagalan lebih daripada 1000 kali. Banyak hal dari awal, dari kerendah pada tahapan yang terakhir dia lalui, sangat sukar untuk dia lalui. Tapi ingat, poinnya yaitu bersabar. Dengan kesabaran yang dia miliki dan dengan ketekunan dan keyakinan yang dia miliki, sehingga dia berhasil. KFC sekarang sudah mendunia. Itulah akhir dari sebuah karirnya tersebut. Kita buka dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8 berbunyi, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ingat, akhir sesuatu lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Dalam menggapai suatu hal, menggapai apa yang kita inginkan, impikan, selalu banyak godaan, banyak cobaan yang selalu datang kepada kita. Seringkali dalam mengawali langkah kita
kita menemui sebuah masalah, kita sudah jatuh. Namun ingat, dikatakan akhir suatu lebih baik daripada awalnya. Janji-janji Tuhan sangatlah nyata dalam kehidupan kita. Menjadi seorang penyabar itu adalah modal kita menjadi seorang pemenang. Dan kita buka kembali dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35. Berbunyi, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu. Firman Tuhan mengatakan bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang lain, orang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik bahagia memberi daripada menerima. Menjadi orang yang humble, menjadi seorang yang rendah hati dan suka memberi adalah hal yang menjadi kesenangan Tuhan dalam umat-umatnya yang ingin menggapai sesuatu hal. Dikatakan, saya ulangi kembali, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian haruslah engkau membantu orang yang lemah. Kita adalah seorang yang lemah. Ingat, orang selalu membantu kita. Dan jangan lupa untuk kita juga membantu orang yang lebih lemah daripada kita. Kekuatan Tuhan berikan kepadamu bukan untuk menggapai apa yang engkau inginkan saja, tetapi setiap kekuatan yang kau terima itu adalah menjadi pemberian Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan lupa kita untuk selalu rendah hati dan selalu ingin berbagi berkat melalui apa yang telah kita terima kepada orang lain. Dan poin yang ketiga, menjadi poin yang terakhir, yaitu menjadi seorang penginjil atau pengabar firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20 berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perintah terakhir, ini adalah amanat agung, dan inilah langkah terakhir yang harus dan sangat harus dilakukan oleh seorang yang ingin meraih kemenangan, yaitu menjadi pengabar Injil, menyelesaikan pekerjaan penginjilan yang Tuhan agungkan kepada manusia, yang Tuhan perintahkan kepada manusia. Tuhan merindukan semua umat-umatnya yang telah jauh daripadanya kembali lagi kepada Tuhan. Ini menjadi tugas kita, menjadi suatu tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan yang mempercayai Dia dan selalu mempelajari kitab-kitab. Bila mana kita sudah menerima banyak sekali firman Tuhan, menerima banyak pengetahuan tentang kabar atau Injil tersebut, marilah kita mengabarkan dan menyelesaikan segera misi Tuhan ini. Kita buka dalam kitab Efesus 2 keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Inilah poin yang terakhir yang bisa kita terima, yaitu dikatakan tadi, sekali lagi saya bacakan, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita, tapi karena Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Kehidupan yang kita terima sekarang ini, napas yang kita terima saat ini, yaitu oleh karena pemberian Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan pada kita. Ingat, Tuhan adalah seorang yang pengasih. Apakah kita sudah meneladaninya? Apakah kita sudah mengikuti segala yang telah ditentukan oleh Tuhan? Dan dikatakan sekalipun kita telah mati, kita akan dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Alangkah baiknya Tuhan yang kita sembah itu. Ini adalah
kemenangan yang sesungguhnya umat Kristiani, umat Tuhan yang percaya akan Dia ini. Dikatakan sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, dan oleh karena kasih karena yang Tuhan berikan, kita dapat dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan yang menjadi kesimpulan kita melalui firman Tuhan yang telah kita pelajari saat ini, yaitu marilah kita selalu menjadi pemberani, menjadi seorang yang selalu bersabar dan rendah hati, dan selalu siap mengabarkan Injil firman Tuhan dan Injil kebenaran kemanapun kita akan pergi. Dan ingat, setelah kita melakukan itu, maka kita akan menerima upahnya, yaitu menjadi seorang pemenang, menerima mahkota dan menerima mahkota berbintang yang akan kita lihat. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kesempatan Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami telah mempelajari firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kami pelajari dapat kami hidupkan, dan kami dapat menerima kemenangan daripada Tuhan melalui kehidupan kami yang lebih baik. Ampuni ya Tuhan kami yang masih berdosa. Kami berdoa dan Yesus. Untuk menjadi tentara Kristus ku dilatih berlari kencang. Untuk menjadi tentara Kristus pandanganku pada Tuhan.